Assalamualaikum. Banyak sekali pertanyaan tentang produk yang menarik yang diluncurkan oleh Allianz, yaitu asuransi kesehatan HSCPX. Apa saja pertanyaan yang sering disampaikan oleh calon nasabah, dan ada beberapa hal penting seputar pengecualian-pengecualian yang harus Anda pahami menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada kontrak polis asuransi. Pengecualian seringkali tidak disampaikan oleh agen, sehingga menyebabkan nasabah akhirnya kecewa. Tapi sebelumnya, klik subscribe dan tulis komentar atau like bila Anda merasa bermanfaat atas informasi yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Mari kita saksikan bersama-sama. Topik yang saya bahas yaitu tentang pengecualian HSCPX, sebuah topik yang seringkali dilupakan oleh seorang agen pada saat dia berbicara dengan nasabah. Karena setelah nasabah menandatangani formulir dan dia membayar titipan premi yang pertama, polis sudah diterima, dianggap pekerjaannya sudah selesai. Dan setelah berlalu beberapa saat, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tibalah saatnya ketika nasabah membutuhkan proteksi kesehatan dari Allianz, dan ternyata nasabah kecewa disebabkan karena agennya tidak menjelaskan hal-hal apa yang menjadi pengecualian atas kontrak yang sudah disepakati. Kita tahu bahwa polis asuransi adalah perjanjian kontrak yang tertulis yang dilindungi oleh undang-undang antara pemegang polis dengan pihak perusahaan asuransi. Kita tahu bahwa HS Premier X atau Hospital Surgical Care Premier memiliki ekstra layanan yang sangat baik sekali yang belum dimiliki oleh asuransi-asuransi pesaingnya. Ada pendaftaran rumah sakit dan medical concierge, ada Allianz Hospital Assistant, Expert Medical Opinion, Claim Service Garansi, Allianz Easy Claim, Easy Connect, evakuasi medis, tanya dokter secara online, beli obat online, dan Allianz Smart Point. Apa yang sering ditanyakan? Yang pertama adalah mengenai wilayah pertanggungan. Kita tahu bahwa produk HSCPX ada 10 macam pilihan. Yang membedakan diantaranya adalah wilayah pertanggungan. Wilayah pertanggungan maksudnya bahwa asuransi ini berlaku di negara-negara yang termasuk di dalam wilayah pertanggungan. Di luar wilayah pertanggungan hanya bisa digunakan untuk kondisi darurat, baik karena sakit atau karena kecelakaan, dan cara bayar klaimnya pun hanya reimbursement atau nasabah membayar dulu, baru Allianz yang akan menggantinya. Misalnya Anda bepergian ke Eropa, sedangkan produk asuransi Anda wilayah cakupannya hanya Asia. Maka tentu kartu asuransi Anda tidak bisa dipakai. Kecuali jika terjadi kondisi darurat, ya, kondisi darurat karena sakit atau karena kecelakaan. Itu pun Anda harus bayar dahulu, Allianz nanti akan mengganti. Yang kedua adalah jumlah tempat tidur. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya ini mudah dipahami kalau Anda membaca polisnya. Yang dijadikan patokan adalah harga terendah di rumah sakit dengan kamar mandi di dalam. Jika tersedia beberapa kelas kamar yang menyediakan satu tempat tidur, misalnya VIP, VVIP, Suite, dan Presiden Suite, maka yang dipakai adalah kelas terendahnya, yaitu VIP. Khusus untuk plan prime, baik di produk syariah atau konvensional, dan signature hanya di produk konvensional, diperbolehkan menempati kamar satu tingkat di atas kelas terendah. Dalam hal ini berarti kelas VVIP.
Kemudian jumlah tempat tidur dan batas harga kamar. Ini yang seringkali juga ditanyakan. Mana yang dipakai adalah yang lebih tinggi. Misalnya nasabah mengambil plan Elite X dengan 1 tempat tidur atau batas harga kamar 1,5 juta per hari. Sedangkan harga kamar VIP di rumah sakit yang dimasukinya hanya 1 juta per hari. Tentu saja ada selisih. Dan di atasnya ada kamar VVIP dengan harga 1,4 juta. Maka apa fasilitas yang diterima oleh nasabah? Maka nasabah boleh memakai kamar VVIP. Karena nilai batas kamarnya adalah 1,5 juta per hari. Kemudian yang sering ditanyakan adalah mengenai apa maksud daripada booster. Kalian menyediakan limit booster adalah tambahan di luar limit tahunan berlaku untuk seumur hidup. Limit tahunan ini akan pulih setiap tahun, sedangkan limit booster akan berkurang jika pernah dipakai. Misalnya Anda mendapatkan limit kurang lebih sebesar 20 miliar misalnya. Kemudian setelah dari limit yang sudah disiapkan setiap tahun ternyata tidak cukup, maka Anda mengambil kekurangannya dari limit booster. Dan ini berlaku seumur hidup Anda. Jika dari limit booster yang tersedia sudah Anda gunakan sebesar 2 miliar, maka sampai program ini diakhiri, sampai usia kita 100 tahun atau terakhir usia kita, maka sisa daripada yang belum digunakan itu yang bisa dipakai sebagai limit booster. Yang kemudian yang menarik dari program HSCPX ini adalah ketika kita, anggota keluarga kita atau diri kita kondisinya kurang sehat. Kemudian tentu saja dokter akan memberikan satu diagnosa dan upaya tindakan. Ternyata dokter A mengatakan A dan dokter B mengatakan B. Memberikan saran yang berbeda. Misalnya dokter yang pertama mengatakan sebaiknya diangkat. Sedangkan dokter B mengatakan tidak perlu diangkat. Misalnya entah kandung empedunya atau mungkin organ yang lainnya. Kandung empedunya diangkat, yang satunya dokter mengatakan tidak perlu diangkat. Dan tentu saja karena kita bukan ahli medis, kita akan mengalami kesulitan untuk mengambil satu keputusan. Dan kebingungan ini akan bisa menimbulkan kecemasan dan akhirnya menjadi masalah di kemudian hari karena kita mendapatkan orang yang kita percaya mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, Allianz menyediakan Expert Medical Opinion. Expert Medical Opinion atau EMO memberikan akses ke lebih dari 50.000 pakar kesehatan profesional yang tersebar di seluruh dunia untuk memberikan opini sebelum mengambil keputusan medis. Apa keuntungannya untuk menggunakan EMO ini? Yang pertama, penilaian medisnya bersifat independen. Yang kedua, Anda akan mendapatkan opini dari pakar terbaik di bidang mereka. Yang ketiga, dokter umum ini memiliki lisensi. Ya, dokter umum yang berlisensi akan menjelaskan setiap langkah-langkah yang diperlukan. Yang keempat adalah laporan dari opini medis yang komprehensif dan detail akan dikirimkan kepada Anda. Dan yang terakhir, layanannya bersifat profesional dan personal. Artinya, semua informasi betul-betul dirahasiakan. Kelebihan dari ekstra layanan dari HSCPX adalah evakuasi medis. Evakuasi medis merupakan layanan yang memiliki manfaat, informasi, dan bantuan medis seluruh dunia lewat hotline 24 jam saat koordinasi evakuasi medis termasuk rujukan dokter serta rumah sakit. Yang kedua adalah layanan evakuasi medis bagi pasien ke fasilitas medis terdekat yang memadai yang telah ditunjuk. Ada pula layanan tiket dan akomodasi untuk anggota keluarga sebagai pendamping pasien yang dirawat jauh dari tempat tinggal. Ditambah lagi layanan pengiriman pesan darurat kepada keluarga pasien, pengurusan kehilangan dokumen perjalanan, paspor misalnya, serta koordinasi bantuan klaim saat di luar negeri. Ini luar biasa. Jadi Anda bepergian ke wilayah cakupan manapun, sesuai dengan kartu Anda akan memiliki rasa ketenangan dan kenyamanan. Kemudian tentang pengecualian HSCPX, ada kurang lebih sekitar 20 lebih
poin-poin yang perlu Anda perhatikan. Kalau Anda hari ini sedang setir mobil, Anda dengarkan saja suara saya. Anda jangan memperhatikan video saya, karena nanti bisa nabrak ya. Oke. Yang pertama, saya akan bacakan untuk Anda, supaya Anda semakin memahami, bahwa Allianz tidak akan membayar manfaat asuransi dalam hal perawatan dan atau pengobatan yang berhubungan dengan nomor 1, perawatan sebelum tanggal polis mulai berlaku. Khusus untuk penanganan COVID, ya, itu ada sedikit perlakuan berbeda. Ya, dia tidak mengenal masa tunggu. Tetapi secara keseluruhan, jika tanggal polis belum berlaku atau belum enforce, maka Anda belum bisa menggunakan. Ya. Setelah enforce, baru polis Anda bisa dipakai. Yang kedua, semua perawatan dan atau pengobatan yang berhubungan dengan penyakit yang telah ada sebelumnya atau pre-existing condition, termasuk komplikasinya, diberlakukan selama 24 bulan sejak tanggal polis mulai berlaku atau sejak tanggal pemulihan polis, dan mana yang paling akhir. Pengecualian ini berlaku seumur hidup untuk infeksi HIV atau AIDS. Misalnya, Anda seorang nasabah, calon nasabah yang dulunya pernah menderita serangan jantung atau stroke. Bisa nggak saya mengajukan program ini? Bisa. Ya. Tetapi peluangnya adalah 50-50. Tentu saja Anda harus melampirkan dokumen yang akurat tentang riwayat penyakit yang sudah pernah ada sebelumnya. Artinya ada kemungkinan jika Anda pernah sakit sebelumnya akan di-cover oleh Allianz, tetapi menunggu selama 24 bulan. Artinya pada bulan ke-25 barulah mulai bisa dipergunakan. Selama 24 bulan Anda terus wajib membayar iuran atau membayar preminya dengan niat untuk sebagai upaya saling tolong-menolong sesama peserta. Dan sejak tanggal pemulihan polis, artinya jika Anda memiliki polis dan kemudian Anda lapse, ya, berhenti, katakanlah Anda ikut baru 1 tahun. Pada bulan ke-13 Anda lupa membayar premi sehingga polis Anda lapse, tidak aktif. Ya, maka Anda harus menunggu 24 bulan kembali untuk bisa digunakan jika Anda pernah punya penyakit sebelum Anda memiliki polis HSCPX. Jadi sayang sekali Anda pastikan polis Anda selalu aktif. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Kecuali untuk HIV atau AIDS. Jika sebelum Anda memiliki polis, sudah pernah kena HIV, maka kartu ini tidak bisa dipergunakan. Yang ketiga, setiap klaim yang diajukan sebelum masa tunggunya berakhir, itu ada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, masa tunggu untuk setiap manfaat, kecuali untuk penyakit khusus dan HIV atau AIDS adalah 30 hari atau 1 bulan. Yang kedua, masa tunggu untuk penyakit-penyakit khusus dan HIV atau AIDS adalah 12 bulan. Ya, jadi saya ulangi lagi, masa tunggu untuk setiap manfaat adalah 30 hari. Ya, misalnya Anda masuk di bulan Februari. Bulan Februari hanya mengenal 28 hari, tetap acuannya adalah 30 hari. Kita menyebutnya 1 bulan. Ada juga bulan yang 31 hari. Anda mendapatkan acuan 30 hari. Kemudian masa tunggu untuk HIV atau AIDS adalah 12 bulan. Ya. Yang ketiga adalah masa tunggu untuk manfaat perawatan kanker dan penyakit kritis katastrofik adalah 90 hari. Maksud daripada masa tunggu untuk penyakit HIV adalah penyakit yang muncul setelah polis Anda disetujui. Sebelum Anda memiliki polis, Anda tidak divonis memiliki masalah dengan HIV. Setelah polis Anda disetujui, muncullah masalah itu. Analisa dokter menyatakan dengan sah dan meyakinkan bahwa Anda mendapatkan masalah HIV atau AIDS, maka tetap menunggu 12 bulan. Meskipun Anda aktif membayar polis Anda. Yang ketiga, masa tunggu untuk masa perawatan kanker. Ini 90 hari, termasuk penyakit kritis yang lainnya. Ini jelas ya. Yang keempat, penyakit-penyakit khusus, kecuali pertanggungan tambahan hospital dan surgical care Premier X telah berlaku 12 bulan berturut-turut. Apabila telah melebihi dari 12 bulan dari tanggal polis mulai berlaku atau pada tanggal pemulihan polis mana yang lebih akhir ya, maka klaim untuk penyakit-penyakit tersebut dapat dibayarkan kecuali termasuk dalam kondisi pre-existing condition atau pengecualian. Nah,
ada beberapa penyakit yang dikecualikan, yang tidak bisa Anda langsung pakai karena Anda harus menunggu lebih dari 12 bulan. Apa saja penyakitnya? Yaitu batu di ginjal, saluran atau kandung kemih, saluran atau kandung empedu. Kedua, penyakit jantung, pembuluh darah jantung dan pembuluh darah otak. Contohnya gagal jantung, penyakit jantung koroner, stroke, ya. Yang berikutnya adalah katarak, ya. Yang keempat adalah segala jenis tumor jinak atau massa atau kiste atau polip. Ya. Yang kelima adalah penyakit amandel atau adenoid dan kondisi abnormal dari rongga hidung, septum intanasal atau konkaturbin termasuk sinus yang mengakibatkan intervensi bedah. Yang berikutnya adalah kencing manis. Yang ketujuh adalah tuberkulosis dan semua komplikasinya. Kedelapan, gangguan kelenjar tiroid. Kesembilan, hipertensi, hiperlipidemia atau contohnya hiperkolesterol atau hipertrigliserid. Selanjutnya adalah gagal ginjal kronis, segala jenis hernia, tidak harus nunggu 12 bulan, segala jenis gangguan hematologi, wasir, dan semua jenis gangguan sistem reproduksi pria atau wanita, termasuk namun tidak terbatas pada fibroid atau mioma di rahim. Kemudian yang kelima, pengecualiannya adalah gangguan mental, tidak di cover, ya. Perilaku kejiwaan, psikologis atau saraf termasuk, tetapi tidak terbatas untuk anxiety, anoreksia, ya, yang makannya itu suka dimuntah-muntahin itu, depresi, stres, psikosis, neurosis, fatigue, komplikasi kejiwaan fisik, psikogeriatrik, dan manifestasi fisiologis dan psikosomatis, perawatan pada saat tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penggunaan narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas, atau kecanduan atas bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep dokter. Yang keenam, kehamilan. Kehamilan untuk pra atau selama kehamilan atau pasca komplikasi kehamilan, termasuk komplikasi kehamilan karena kecelakaan, keguguran, atau kelahiran, penghentian kehamilan, perawatan pra-kehamilan, atau setelah melahirkan, atau komplikasi disfungsi atau kekurangan karena kontrasepsi, sterilisasi, metode pengaturan kelahiran, pengujian, atau pengobatan impotensi, dan semua jenis bantuan prosedur reproduksi, semua terapi hormonal yang berhubungan dengan sindrom premenopause, termasuk semua komplikasi yang terjadi. Ini semua yang tidak di-cover sebagai satu bentuk pengecualian. Yang ketujuh adalah perawatan dan atau pengobatan untuk mengurangi atau menambah berat badan, termasuk semua komplikasi yang terjadi. Kepingin langsing atau kepingin gemuk, akhirnya muncul penyakit hanya karena kepingin nampak cantik atau nampak ganteng. Maka ini tidak di-cover oleh Allianz. Yang kedelapan, perawatan dan atau pengobatan yang berkaitan dengan kosmetik, termasuk bedah plastik, kecuali untuk bedah plastik rekonstruksi fungsional akibat kecelakaan atau penyakit yang dibutuhkan secara medis untuk dalam waktu kurang 6 bulan sejak tanggal tindakan bedah karena penyakit atau akibat kecelakaan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kosmetik tidak di-cover ya, kecuali karena kecelakaan sehingga harus ditangani dengan operasi plastik. Yang kesembilan adalah pemeriksaan mata. Kelainan refraksi mata termasuk miopia, pembelian atau penyewaan kacamata, lensa, atau alat bantu dengar, kecuali untuk perawatan lasik untuk kelainan refraksi yang lebih dari 5 dioptri. Yang ke-10, pemeriksaan fisik secara berkala, pemeriksaan kesehatan atau medical check-up, atau pemeriksaan penunjang yang tidak berhubungan dengan pengobatan, atau diagnosis dari penyakit atau luka yang ditanggung. Yang ke-11, biaya non-medis, namun tidak termasuk biaya administrasi. Yang ke-12 adalah vitamin tanpa rekomendasi dokter dan tanpa indikasi medis. Anda punya langganan di perusahaan multi-level marketing misalnya. Kalau tidak direkomendasi dokter, maka tidak akan di-cover. Yang ke-13,
zat makanan pelengkap atau food supplement. 14. Imunisasi dan vaksinasi termasuk perawatan dan atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya. Nomor 15. Perawatan dan atau pengobatan yang berkaitan dengan A. Kelainan bawaan dan atau kelainan atau keterlambatan tumbuh berkembang. Yang B. Sunat yang tidak berkaitan dengan penyakit atau kecelakaan. Nomor 16. Perawatan medis dan atau pengobatan yang berkaitan dengan penyakit menular seksual, perubahan jenis kelamin, penggantian kelamin atau penyakit seksual lainnya tidak di-cover di dalam produk HSCPX. Yang 17, keluarga berencana termasuk perawatan dan atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya. Nomor 18, perawatan dan atau pengobatan akibat A. Terlibat aktif dalam perang, kerusuhan, perkelahian atau perbuatan kejahatan. B. Luka yang disengaja serta percobaan bunuh diri. C. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang termasuk tertanggung yang dijalankan oleh pihak yang berwenang. Jadi kita harus selalu taat hukum ya, jangan sampai kita salah karena kita melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh negara kita. Dan jika bisa dibuktikan ya, adanya tindak kejahatan dan menimbulkan Anda mengalami sakit, maka Allianz berhak untuk tidak mengcover biayanya. Ke-19, tertanggung berpartisipasi dalam kegiatan berbahaya atau olahraga, termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau lomba kecepatan selain berjalan kaki atau berenang, potoling, panjat tebing, panjat gunung, mendaki menggunakan penggunaan tali atau panduan, menyelam pada kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan menyelam yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan, skydiving, cliff diving, bungee jumping, base jumping atau building antena span earth, paralayang, gantole, dan terjun payung tidak di-cover oleh HSCPX. Nomor 20. Perawatan dan atau pengobatan yang diakibatkan karena tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil yang penerbangannya terjadwal, rutin, dan berlisensi. Misalnya Anda diminta oleh angkatan udara kita untuk bepergian ke suatu wilayah karena pesawat Hercules itu tidak termasuk golongan pesawat komersil, maka jika terjadi satu risiko tidak di-cover. Anda bisa menggunakan produk asuransi yang lain yang dimiliki oleh Allianz. Nomor 21, rawat jalan bukan karena kecelakaan. Nomor 22, semua perawatan dan atau pengobatan yang berhubungan dengan gigi beserta komplikasinya kecuali yang berkaitan dengan kecelakaan. Pemasangan gigi palsu, mahkota gigi, dan implan gigi oleh sebab apapun termasuk akibat kecelakaan. Nomor 22, semua perawatan dan atau pengobatan yang, sudah saya bacakan ya. Nomor 23, perawatan dan atau pengobatan yang telah mendapatkan penggantian dari pemerintah, asuransi kesehatan, dan atau pihak lain. Ya, tentu saja Anda harus tetap baca klausul yang ada di dalamnya. Misalnya Anda sudah pakai BPJS nih, di-cover enggak? Ya tentu saja Anda harus milih salah satunya. Kalau Anda punya HSCPX, saya rasa gunakan saja produk layanan dari Allianz karena selain lebih bagus, lebih optimal, dan Anda bisa membantu pemerintah, paling tidak anggaran itu bisa digunakan oleh teman kita yang mengalami sakit. Yang nomor 24. Perawatan eksperimental termasuk obat-obatan dan atau teknologi atau prosedural medis yang tidak konvensional yang belum terbukti efektif berdasarkan praktik medis yang sudah ada dan belum mendapatkan persetujuan dari badan yang diakui di negara tempat tertanggung menjalani perawatan dan atau pengobatan. Demikian gambaran tentang pengecualian di dalam produk Allianz HSCPX. Semoga bermanfaat, tetap sehat, stay distancing, dan mari kita sukses bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.